bisa komunikasi. Komunikasi. Nanti lama-kelamaan itu kita tahu juga bahasa-bahasa lain. Iya. Kemudian keduanya juga kita bisa kontrol emosi juga. Kontrol karena emosi. Lupa. Nggak mau kan? Bentar ya. Coba dicek dulu. Masa lupa sih? Yang ingat apa nih? Ingatnya ya tanggung jawab kerja tuh ya. Tanggung jawab bekerja Sama keras. bagian orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para sahabat-sahabat pengangguran. Gimana kabarnya pengangguran saat ini? Masihkah pengangguran atau sudah ada sedikit gambaran atau sudah ada sedikit niat buat bekerja ataupun membuat usaha setelah menonton video-video saya sebelumnya? Oke, di sini teman-teman sekalian, kita akan membahas atau diskusi nyore ya bersama teman saya. Di sini kebetulan sekali saya mempunyai teman yang sangat cantik dan juga gimana ya, bisa dikatakan pekerja keras juga iya. Masak bisa, kemudian nyuci bisa, bersih-bersih bisa, kerja pun juga bisa. Ya, serba bisa ya. Terima kasih, Mas. Oke, di sini saya dengan siapa ini? Mohon maaf. Evi. Dengan Evi. Selamat sore Mbak Evi. Selamat sore. Mbak Evi, di sini kita nyore bareng sama di Salatiga dulu ya. Yeah. Di sini kabarnya gimana? Luar biasa. Baik. Baik. Oke, alhamdulillah baik. Di sini gini Kak Evi, kita dibagi dong terkait untuk di apa spesialis apa pekerjaannya atau kerjanya itu di apa. Kita dibagi pengalaman dong buat gambaran teman-teman kita dan saya juga agar kita bisa apa ya, dalam hidup itu kita bisa berjuang dengan ikhlas dan mempunyai tujuan kayak gitu. Mbak Evi sekarang kalau statusnya saat ini kerja apa ya? Untuk kerjanya itu di bagian komunikasi, salah satunya adalah call center, Mas. Call center. Iya. Oke, di call center ya. Di call center itu sebenarnya kerja di balik layar ya. Iya, benar sekali. Di balik layar tapi di garda paling depan di suatu benar, perusahaan. iya. Mewakili suatu perusahaan di garda paling depan, namun kerjanya di belakang layar. Di belakang layar. Kalau jadi call center itu kerjanya ngapain ya, Mbak? Untuk call center sendiri itu karena kita memang dibutuhkan dari perusahaan itu untuk mediasi atau mungkin pihak ketiga ya, Pihak dari ketiga ya. perusahaan Dan sama customer-nya. customer. Oh, iya. Jadi ya salah satunya itu tadi, info apapun itu dari bagian perusahaan itu ya kita yang ngarahin. Oke. Seperti produk-produknya, terus kebutuhan customer apa, nah itu kita bagiannya. Keluhan juga? Iya, itu Keluhan. salah satunya itu. Salah komplain satunya itu. ya. Salah satunya keluhan. Nah, ini mungkin yang menarik itu sebelum sampai ke keluhan dan lain sebagainya, kita dibagi deh terkait skill apa yang diperlukan untuk menjadi call center itu gimana? Kalau untuk skillnya sendiri itu komunikasinya dulu ya, mungkin. Komunikasinya harus ini ya lancar juga ya, karena Lancar. nanti untuk customernya ada yang dari Jawa, ada yang suku Batak lah, ada itu Papua, Jakarta, bahkan sampai Papua. luar negeri ya. Seluruh Indonesia ya. Sampai luar negeri juga. Kalau di perusahaan yang saat ini dinaungi itu nasional berarti ya? Iya, Nasional. Bahkan mungkin orang yang luar negeri yang hidup di Indonesia itu pun juga ada yang menggunakan produknya seperti itu. Jadi juga komunikasi bahasa Inggris pun juga menjadi prioritas mungkin ya, nilai plus sendiri ya di suatu call center ya. Jadi tadi mungkin kalau untuk di call center komunikasinya lancar, jelas, bahasa Indonesianya jelas, tidak berlibet ya, berbelit. Kemudian nggak medok itu gimana? Kalau itu nanti bertahap lah, nggak bisa langsung. Soalnya kan kita juga di Jawa atau di mana kan tetaplah ada logatnya itu. Soalnya logat daerah itu gimana ya? Sekarang itu dari perusahaan mintanya itu ya, kita nggak medok, sedangkan medok itu ciri khas suatu daerah juga. Seharusnya gimana ya? Saya mau ikut ke kerjaannya atau lebih lebih menguatkan atau apa ya namanya? Lebih memberatkan daerahnya, logatnya, atau untuk pekerjaannya tadi menghilangkan kemedokannya atau tetap medok seperti itu dan lain sebagainya lah, kayak gitu. Nah, terkait komunikasi tadi bisa lancar, kemudian tidak medok, bahasa Inggris nilai plus. Mental. Ya. Kenapa harus mental? Iya, soalnya kita itu
nanti walaupun di balik layar ya, Iya, itu tetap yang namanya komunikasi langsung. komunikasi langsung. Telepon atau mungkin email kayak gitu. Heeh. Nah, terus nanti kalau misalnya yang paling fatal itu ya itu lewat telepon ya, langsung call center lewat telepon. Nah, itu langsung ngadepin nih sama customer. Sedangkan kita kan masih usia segini lah ya, Oh iya. mut-mutan. Terus Itu juga, kalau terkait info sih mendingan ya enggak apa-apa ya. Kalau terkait komplain, ada nggak yang customer itu komplainnya itu sampai marah-marah, sampai banyak. bawa apa ngata-ngatain Iya, ABC banyak dan lah lain itu. sebagainya, kebun binatang keluar. Benar. Bahkan yang saya ketahui juga atau apa ya yang pernah bilang sama saya, bahkan ada yang sampai membawa orang tua itu, yang parahnya ya. Iya, itu. Ada seperti itu customer. Banyak sekali itu. Tapi kita sebagai sudah kerja di sana ya, Ya. profesional. Profesional. Cara menanggapinya gimana? Profesional itu maksudnya gimana? Ya mungkin itu ya berkala juga. Pertamanya juga nanti baper, pertama nih baper kok kayak gini. Nangis? Enggak sih kalau saya. Enggak nangis ya. Enggak. Kalau yang lain ada nggak selain Mbak yang nangis? Ada yang langsung resign. Ada yang Itu langsung jangan resign. dicontoh ya, itu jangan dicontoh, Oh, itu iya. adaptasi nanti. Adaptasi. Jadi punya mental tadi ya selain komunikasi. Mental. Mental terus yang penting niat juga sih, niat. Iya. Terus mau belajar juga. Mau Soalnya belajar. nanti yang namanya komunikasi langsung itu kan update apapun kita harus bisa ngikutin Oh, seperti iya. materi. Terus nggak ada yang namanya oh ya ini belajar harus ini, itu nggak bisa. Kenapa? Kita nggak tahu nih pertanyaan apa yang akan disampaikan. Oh iya. Jadi ya logikanya juga harus main juga. Juga main ya. Jadi bukan robot karena kan kita nggak robot ya, jadi call center beda itu. kalau Jadi mesin, bisa beda. analisis dulu apa yang dibutuhkan customer, entah itu info atau komplainnya pun di mana. Iya. Nah, di situ baru kita ngasih solusinya, kasih infonya seperti itu ya. Iya benar. Nggak apa. Oke, tadi terkait mental memang menjadi apa ya? Kerja di call center itu mentalnya itu harus kuat, harus dibangun dulu. Kalau enggak ya kita bakal keluar. Benar. Laki-laki perempuan sama, yang terutama itu yang perempuan yang baper ya. Apalagi yang bucin-bucin kayak gitu, masuk ke call center bisa dipikir ulang beberapa kali dulu ya sebelum daftar ya. Daripada nanti kalian sudah training berapa bulan, kemudian kerja 1 hari keluar, itu gaji training nggak bakal masuk. Biasanya kayak gitu perusahaan. Jadi gaji pertama training itu biasanya masuk ke gaji perusahaan yang pertama kayak gitu. Oke, gitu dulu. Tadi untuk mentalnya oke, komunikasi oke, bahasa Inggris nilai plus, kemudian skill yang lain contohnya kita kan pegang PC, laptop dan lain benar. sebagainya. Iya. Itu kalau untuk di call center itu penangannya itu pasti berbeda-beda ya. Yang saya baca itu dalam satu call center, satu orang, satu case atau satu permasalahan pun pengecekan itu bisa 2, 3, 4 sampai 5 aplikasi. Benar. Benar ya? Iya, jadi harus multitasking. Multitasking, ngomong sambil Ngetik. ngetik. Sama jaga mood juga tadi. Oh iya. Nggak Jadi cuma ngomong saja. ngomong, lakukan pengecekan, kemudian pasti ada pelaporan juga ya? Iya, benar. Pelaporan hasil taking call-nya itu apa? Yang dikendalakan apa? Yang ditanyakan apa? Hasil pengecekannya kamu apa? Solusi yang kamu berikan apa? Kan gitu ya. Benar, iya. Ketinan. Oke, seperti itu ya. Itu kalau dalam apa ya? Full ya, sama dalam 1 hari. Satu call center itu biasanya pegang aplikasi sampai berapa? Benar, lebih dari 5. Berapa? Kisaran berapa? Mungkin Kalau lebih naik dinaikkan, kalau lebih turun turunkan. 7-8 lebih. 7-8 aplikasi. iya. Dan dalam satu aplikasi biasanya buka 1 tab atau berapa tab? Banyak itu tabnya. Banyak. Belum nanti akses lambat lah, Oh iya. lainnya terganggu, ya itu. Oh iya, berarti benar yang saya baca itu memang dalam satu call center itu pembacaan atau pengecekannya itu menggunakan banyak aplikasi, 10 sampai 11 aplikasi dan satu aplikasi pun bisa sampai 3, 4, 5, 6 sampai 10 juga. Jadi bisa jadi sampai 50 aplikasi dan kita harus di pikiran kita itu bekerja beneran ya, otak kecil otak besar bekerja. Nah, Menanyakan kendala, kemudian langsung pengecekan, kemudian di situ kita hasil pengecekannya apa, solusinya apa, kita sampaikan dan kita buat pelaporan pada waktu itu juga. Kalau durasi dalam satu panggilan ya, itu ada batasannya atau enggak?
ada standar batasannya tak? Kalau seharusnya ya, cuma yaitu buat ini saja sih, untuk sebagai apa ya namanya ya, buat kita target di perusahaan ada seharusnya. Cuma Target kalau misalnya saya pribadi itu batasan jangan jadi patokan. Yang pasti untuk pelayanan puas gitu. Awalnya pelayannya puas, infonya atau apa kendalanya itu Solusinya terselesaikan. benar. Oh iya, baik. Oke, karena saya itu kalau baca artikel atau membaca apa ya, itu taking call itu ada yang sampai 4 menit, 5 menit, 7 menit seperti itu ya. Dan itu enggak berbagai call center apapun itu, entah itu provider, entah itu di layanan wifi dan lain sebagainya, perbankan itu ada. Karena apa? Yang menelpon kan enggak cuma satu orang, enggak cuma satu daerah, satu Indonesia, kan kayak gitu. Nah, gitu ya. Jadi kita harus multitasking juga ya. Ngomong, kemudian analisis, lakukan pengecekan tadi, kemudian pelaporan. Jadi kalau boleh memberi pesan ya, kamu sebagai call center kepada apa customer yang apa ya sering hard komplain ya, atau ingin seenaknya langsung jadi seumpama ya, itu kan ada nggak pesannya? Banyak seharusnya, cuma ya kesimpulannya gini saja. Gimana? Boleh disampaikan? Oke, terima kasih sebelumnya, mohon maaf ya. Jadi gini, karena kita juga untuk itu memang bekerja, di mana memang ada tanggungannya, dan mungkin untuk niatnya itu untuk customer tidak memarahin kita sendiri ya, sebagai pegawai itu atau untuk call centernya, tapi lebih ke marah karena untuk sebuah perusahaan tadi yang mungkin ada case tidak terselesaikan atau ada bagaimana. Komunikasi bisa juga gitu ya. Benar. Tapi seharusnya itu gini, Bapak Ibu ya, mohon maaf. Jadi seharusnya itu jangan marahnya itu misalnya ke gimana ya, misalnya nih ngata-ngatain atau sampai merendahkan atau seperti apa. Seharusnya ngatainnya itu sebatas marahnya ke perusahaannya gitu ya. Benar, jangan mungkin misalnya sampai nama-nama binatang disebutkan semua, atau merendahkan, sifat-sifat kayak gitu jangan ya Pak ya, karena kita juga manusia ya, pasti juga punya hati kan gitu. Benar ya sekali. Seharusnya pun kalau seumpama saya ada komplain kepada perusahaan Anda, kemudian nggak terselesaikan, kita nggak perlu marah-marah pun, kita cuma bilang apa ya, pelan-pelan, ini kendala saya, mohon diselesaikan, gitu aja pasti ditanggapi ya. Iya, karena kalau misalnya bapaknya itu bilangnya secara tertata, sopan, kita pun empatinya lebih kena gitu. Kayak, oh bapaknya udah sabar, nanti kita mungkin lebih gimana ya? Seharusnya memang tidak ada pembedaan sih. Misalnya ada yang, oh ini marah-marah, terus kita gimana? Enggak, seharusnya tidak. Cuma kadang itu karena marah-marah, poin masalahnya itu enggak kena ke kita. Enggak kena ya, enggak tersampaikan ya. Misalnya ini sudah durasi setengah jam, dia itu case-nya apa ya, karena cuma belum marah-marah paham. tadi, cuma marah-marah, terus nggak tertata juga, dia mau bilang apa gitu lah. Kalau saran saya ya, karena kita juga berpendidikan, ya maksudnya kita juga bisa menjaga lah ya. Itu ya kita kooperatif lah ya. Mungkin itu bisa disampaikan keluhannya apa, biar kami juga bisa mungkin solusinya mencari tepat solusi. Gitu. Oh iya, benar-benar. Jadi komunikasi itu sangat penting ya teman-teman, ataupun customer dimanapun Anda berada yang selama ini menggunakan layanan call center, itu tetap jaga komunikasi, jaga nada tinggi, ritme dan lain sebagainya, jangan sampai menyakiti hati. Enggak apa-apa ada permasalahan atau komplainan, tapi sampaikan dengan kooperatif, pasti di situ juga ditangani dengan kooperatif juga. Yang namanya call center itu ada tim kerjanya sendiri-sendiri, pembagian-pembagian ya. Benar. Kalaupun kamu nggak memberi solusi, seumpama solusi kamu sesat, berbeda ya seumpama ya, atau new hire atau apa ya, new hire itu bisa dikatakan pekerja baru lah gitulah istilahnya ya. Itu pasti juga ada tim penanganannya sendiri, entah itu dikasih SP, entah itu dikasih edukasi lebih lanjut agar tidak terjadi kembali, pasti ada kan? Iya benar ada. Ada, pasti begitu. Karena itu pasti juga bakal merugikan customer dan perusahaan kayak gitu ya. Oke lanjut, Kak Evi. Iya. Kak Evi kalau selama ini menjadi call center itu sudah berapa tahun ini kira-kira? Kurang lebihnya 1,5 lebih sih. 1,5 tahun. Kayaknya September ini 2 tahun. 2 tahun. Selama 2 tahun ini
mungkin apa ya, pengalaman atau keluhan tersesat ya, atau paling mengena di hati itu gimana ya? Pengalaman dari mana itu? Ke Ya, customer? iya, selama menjadi call center Hmm? itu apa pengalaman yang paling membekas lah? Ada nggak? Kalau untuk pengalaman secara kesimpulan aja ya, kesimpulannya ya yang pertama itu mungkin dunia call center tuh asing ya, pertama kalinya. Pertama kali kita belum masuk ke perusahaan yang apalagi untuk call center gini asing. Iya. Bahkan tidak ada gambaran setelah lulus itu masuk call center, itu bukan cita-cita. Bukan sebenarnya. cita-cita ya Nah, berarti. Dan kesannya kayak apa itu call center kayak gitu ya. Mungkin orang awam alah cuma angkat telepon kayak gitu. Oh, ternyata kalau diambil apa ya? Lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi itu ilmunya banyak sekali, seperti tadi ya, seperti bisa komunikasi. Nanti lama-kelamaan itu kita tahu juga bahasa-bahasa lain. Kemudian keduanya juga kita bisa kontrol emosi juga, karena emosi. mau nggak mau kan kita tetap ramah ya, walaupun kita dimarahin kayak apa gitu, kita harus menjaga image juga ya. Terus yang ketiga, temannya asik-asik. Jadi kalian kalau mungkin ragu ya untuk call center, join aja. Join ya. Temannya asik-asik. Asik-asik ya. Terus juga nggak ada yang namanya, oh ini atasan, itu nggak ada. Terus juga kita bisa yang namanya komunikasi, maksud saya itu apa? Multitasking tadi. Multitasking ya. Jadi misalnya kalian itu memang untuk call center buat batu loncatan. Iya, loncatan tuh bisa banget itu. Bisa ya. Daripada nganggur 1 tahun, 2 tahun, terus impian kalian BUMN lah, apalah. Nah, itu bisa jadi solusi. Gitu. Jadi kalian call center dulu, tapi tetap walaupun mungkin kalian tidak ini ya, nggak ada cita-cita di situ selamanya, di call center selamanya, tapi tetap kamu harus kerja dengan maksimal. Kerja maksimal. Oke, baik. Kak Evi, ya? Lanjut ya. Oh ya, oke. Di sini kalau untuk menjadi call center tadi, apakah apa ya, ada tingkatan karir menuju yang lebih tinggi dari layanan call center bener itu? Banget. Jadi tadi kan sudah diinfokan ya? Iya. Multitasking. Nah, itu bisa buat bekal kalau misalnya mau naik jabatan nih, mau di perusahaan itu atau di luar. Di luar. Gitu. Jadi pesan-pesannya buat yang baru lulus itu biasanya kan pandangan pertamanya memang PNS, BUMN ya. Iya. Terus nanti kalian mesti galau cari join ke sana ke sini. Iya. Nah, daripada memang udah usaha kemudian kalian nganggur. Karena mungkin impian, kalau impian nggak ada yang namanya ketinggian ya. Iya. Tapi kan kita harus ada yang namanya pengalaman. Iya, pengalaman. Kemudian itu tadi misalnya penyesuaian kayak adaptasi apapun itu. Nah, skill itu ya, juga skill itu bisa diasah dulu melalui seperti ini tadi center. jabatannya call center. Oh iya, benar. Call center nanti nggak harus yang angkat call ya. Jadi nanti ada lainnya juga, ada email dan lain-lain. Digital ya berarti ya. Jadi nanti saya mungkin kamu di sana 1 tahun. Terus kamu udah ngerasa nih skill kamu udah bagus. Semuanya udah oke. Nah, itu bisa buat ke lain perusahaan yang mungkin impian Anda atau gimana ya, itu bisa. Iya. Jadi memang kita harus mempunyai batu loncatan untuk tetap hidup ya, di materi tapi juga untuk di skill tadi, untuk asah tadi ya. Tapi sekali lagi ya, bukan untuk call center terus itu buat batu loncatan aja, enggak. Itu hanya ya kalau misalnya memang nyaman di situ, bisa nanti bisa serius lagi, nanti ada jabatan lain. Oh iya. Misalnya supervisor kan bisa saja. Manajer ya, itu ya, CEO. Nah. Oke, terima kasih Kak Evi untuk info dan juga bagi pengalamannya selama menjadi call center selama 1,5 atau 2 tahun ini ya. Itu pasti menjadi pandangan saya pribadi ataupun teman-teman kita yang masih pengangguran dan lain sebagainya itu, untuk bisa melangkah ke depan. Dikasih pandangan seperti ini pasti sangat bermanfaat. Jadi tetap asah skill, kemudian mencari bantu loncatan, kemudian juga dengan cita-cita itu harus punya tadi batu loncatan tadi. Gitu ya, punya pengalaman ya teman-teman ya. Begini Kak Evi, kalau pandangan Kak Evi gimana terkait untuk mengusaha ya, atau membuat usaha sendiri ya? Apakah Kak Evi pernah nih ada gambaran sama saat ini di call center ingin keluar itu membuat usaha sendiri, itu ada apa enggak? Itu pasti, itu soalnya kalau untuk pengusaha, apalagi untuk sekarang itu zamannya
mungkin apa-apa sosmed ya. Iya. Nah, karena kita juga yang namanya tadi udah dari call center kan mungkin ada pengalaman Iya. yang namanya komunikasi sama customer. Iya. Nah, itu juga bisa buat bekal Heeh. di mana ya tetap ada pandangan untuk kedepannya, tetap ada Buat usaha tadi ya. Iya. Karena begini Kak Evi, sebagai pemuda ya, kalau kita cuma menjadi pekerja orang saja ya, benar cari pengalaman dan lain sebagainya, tapi setidaknya kalau sejak muda kita sudah mulai membuat usaha, itu setidaknya nanti besok tua itu kita bisa menghidupi keluarga kita dengan layak. Kalau bisa pun kita mempekerjakan orang, kita bisa itu membantu kontribusi ya di masyarakat ya. membantu orang di sekitar kita gitu kan. Benar. Sejak muda ya. Iya. Setuju gak? Setuju banget itu. Setuju banget ya. Oke, kita dukung ya. Semoga saya, teman-teman sekalian, atau bahkan yang di sana masih ada yang pengangguran, ayolah kita coba membuat usaha. Apa karakter kalian cari, kalian gali jati diri kalian. Kemudian kita coba terus mencoba usaha kita. Manfaatin sosial media tadi ya Kak ya. Benar sekali. Sosial media itu memang menjanjikan. Daripada stalking mantan loh. Daripada stalking mantan. Ngomong-ngomong mantan, Skip ya. Iya. Yang penting apa? Apa? Yang penting apa? Yang penting. Iya. Yang penting apa? Yang penting apa? Malah sampai kemana-mana sampai mantan. Habis putus ya? Enggak. Oh iya. Enggak putus. Tapi itu memang dia sudah kelewat dari takdir kita. Lewat dari takdir. Gini Kak Avi, kalau bagi sedikit cerita terkait untuk di romansa atau untuk dunia percintaan ya. Oke. Yang namanya perempuan dan laki-laki itu saling suka itu sangat wajar. Benar. Pertemuan itu pasti ada akhir. Perpisahan. Ada perpisahan gitu ya. Entah itu perpisahannya kamu dengan pasangan kamu itu besok waktu sampai tua meninggal bersama, atau kamu ditinggal duluan dan lain sebagainya. Tapi tidak harus sampai di situ. Bahkan kamu masih pacaran itu pun pasti juga ada perpisahan, bisa jadi. Karena namanya tadi di awal ada pertemuan pasti ada perpisahan. Itu ya. Benar sekali. Enggak apa-apa. Makanya kita harus bekerja ya. Biar tidak menggantungkan sama laki-laki. Menggantungkan sama laki-laki. Kalau ditinggal cari lagi. Cari lagi gitu. Banyak ya laki-laki ya. Iya. Jadi seperti itu. Kalau saya sendiri menjadi laki-laki yang pengangguran, mohon maaf ya, saya malu sama Kak Evi loh. Bener malu. Gimana menjadi perempuan, dia bekerja keras menjadi call center. Apalagi call center itu kerjanya 24 jam ya. Bener, gak ada yang namanya libur hari merah, itu tetap gas. Gak ada, tetap gas. Oke. Jadi kalau punya pasangan rewel, skip. Skip. Oke, makasih ya atas masukan dan juga ilmunya berbagi. Seperti itu Kak Evi, boleh tanya Instagramnya apa enggak? Kita cantumkan bisa. di kita biar nanti teman-teman sahabat pengangguran itu bisa follow Anda. Lupa. Bentar ya. Coba dicek dulu. Masa lupa sih? Yang ingat apa nih? Ingatnya ya tanggung jawab kerja tuh ya. Tanggung jawab bekerja Sama keras. bagian orang tua. Amin. Semoga nanti pekerjaannya cepat menjadi karirnya melejit ke atas. Oh ya, amin. Kemudian nanti bisa usahanya itu bisa segera dibuat dan juga realisasi ya. berkembang. Iya. Oke, untuk Instagramnya Evi Eris. Untuk Evi-nya double I. Jadi Evi Eris gitu. Di spelling dong. Oke, Eko Victor India. Oke, Eko Victor Eko India. Eko Romeo India Sierra. Romeo Indah Sierra. Aduh, call center ini. Evi Eris. Ya, betul sekali. Oke, Evi Eris. Nanti kita cantumin di deskripsi ya. Nanti bisa di-follow buat yang kepo sama teman saya ini Kak Eris, Kak Evi ya. Bisa di stalking Instagramnya. Yang soleha, yang soleh aja ya yang merapat. Yang soleh aja yang merapat. Oke. Oke gitu ya Kak Evi ya. Terima kasih berbagi-baginya. Untuk teman-teman yang ada di sana, tetap semangat buat menjalani usahanya. Tetap digali karakternya tadi, jati dirinya. Jangan sampai kalian mati, bakat kalian, hobi kalian itu karena kalian bermalas-malasan ya. Tetap stay di channel ini, bangun channel ini dengan baik. Semoga bermanfaat. Salam pengusaha, anti pengangguran. Bye-bye.